Halo teman-teman di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Nah, di Breaking News hari ini aku akan berbicara tentang hal yang sama, yaitu perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Taiwan. Nah, jadi langsung disimak buat teman-teman yang ingin dengerin Breaking News hari ini ya. Per tanggal 18 Mei kemarin, ada penambahan dari kasus COVID-19 yang ada di Taiwan, yaitu bertambah menjadi 85.356 jumlah total kasus. Nah, jadi, dari 85.356 ini, ada 85.310 kasus lokal dan 46 kasus impor. Nah, dari 85.310 ini, berada di mana aja sih? Jadi, dari 85.310 ini, 27.230 dari New Taipei, 12.069 dari Taipei, 9.658 dari Taoyuan, 6.800 dari Kaohsiung, 6.770 dari Keelung, 2.310 di Hsinchu, 2.105 di Pingtung, 2.035 di Changhua, 1.936 di Ilan, 1.611 di Hualien, 1.287 di Hsinchu, 1.134 di Miaoli, 927 di Yunlin, 705 di Nantou, 699 di Taitung, 646 di Chiai, 464 di Chiai, 201 di Penghu, 160 di Kinmen, dan 9 di Lianqiang. Nah, dari kasus-kasus ini terjadi penambahan yang cukup meningkat 20.000 ya teman-teman, dari 2 hari, dari tanggal 16 ke 18. Nah, menurut aku teman-teman nggak apa-apa, nggak usah panik. Teman-teman harus tetap melakukan protokol yang ada, dan juga teman-teman selalu update ya teman-teman, nonton di ID Radio untuk berita-berita yang menarik berikutnya. Nah, karena mana tahu nanti ada berita update dari pemerintah tentang keberadaan penambahan COVID-19 ini teman-teman. Jadi nanti pasti aku bakal kasih tahu ke teman-teman gimana prosedur-prosedur yang ada. Nah, jadi untuk sekarang teman-teman, kami himbau untuk teman-teman agar selalu mematuhi semua peraturan yang sudah dibuat, semua protokol yang udah dibuat, teman-teman tolong patuhin. Dan juga teman-teman selalu ketika teman-teman bisa ambil vaksinasi COVID-19, teman-teman langsung ambil ya teman-teman, buat kesehatan teman-teman sendiri. Nah, mungkin Breaking News hari ini sampai sini aja. Aku berharap teman-teman dapat informasi yang baru dari Breaking News hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Stay tune ke Fun Fact abis ini. Oke? See you guys on the next Breaking News. Aku Ken pamit undur diri. Dadah! Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact atau fakta menarik. Nah, buat teman-teman yang baru hadir, boleh tolong teman-teman simak dulu channel ini, teman-teman dengerin dari awal sampai akhir, dan teman-teman lihat apakah channel ini bisa membantu teman-teman untuk menambah informasi teman-teman, dan juga menambah value-value atau nilai-nilai dalam diri teman-teman. Nah teman-teman, buat fakta menarik hari ini, aku akan berbicara tentang gimana sih caranya untuk mengendalikan emosi yang berlebih. Tips and trick lah teman-teman, sama kayak yang di kemarin. Oke? Yang pertama, jadi berdasarkan dari website yang aku udah cari, yaitu Klik Dokter. Jadi saran pertama adalah teman-teman coba berhitung. Nah, di sini mungkin ketika teman-teman sudah merasakan emosi, teman-teman harus mulai berhitung dari 1 sampai 10. Karena dengan teman-teman berhitung, teman-teman bisa menurunkan emosi teman-teman yang meluap menjadi tertahan gitu loh teman-teman. Karena teman-teman kayak secara sadar ngitung dan menenangkan diri teman-teman. Nah, itu untuk cara yang pertama. Nah, untuk tips yang kedua, tarik napas yang dalam dan juga lambat. Jadi, berdasarkan Klik Dokter, ketika kita marah atau emosi, nafas kita itu cenderung lebih cepat dan juga lebih singkat, teman-teman. Nah, ketika teman-teman tarik napas yang dalam dan juga lambat, teman-teman otomatis menenangkan diri teman-teman juga, sama kayak yang berhitung tadi. Nah, jadi teman-teman bisa menenangkan diri teman-teman dengan cara yang simple, yaitu cuma bernafas dengan dalam dan juga lebih lambat. Oke teman-teman, monggo dicoba ya. Oke, cara yang ketiga, mungkin teman-teman harus bercerita kepada siapa sih atau apa yang membuat teman-teman emosi. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan
cara yang kedua tadi, teman-teman boleh melakukan cara yang ketiga, yaitu ketika teman-teman emosi, teman-teman harus cari tahu kenapa sih saya emosi, dengan apa atau dengan siapa, dan teman-teman coba untuk ngobrol sama orang itu. Nah, mungkin ketika teman-teman sudah menyelesaikan masalahnya, jadilah teman-teman nggak emosi lagi tuh, atau nggak ada salah paham. Nah, jadi menurut aku cara yang ketiga ini ampuh banget, karena ketika kita emosi emang pasti meluap, dan ketika kita emosi kita pakai cara yang kedua, dua cara pertama tadi, dan setelah kita mulai tenang kita baru menyelesaikan masalah dengan cara yang ketiga. Nah teman-teman, jadi gimana? Aku harap fun fact kali ini bisa membantu teman-teman dalam pengendalian diri teman-teman lagi ya teman-teman. Nah mungkin fun fact hari ini sampai sini aja, and see you guys on the next episode. Dan juga teman-teman stay tune, karena abis ini kita bakal ada podcast dan juga belajar Mandarin. Oke teman-teman? Oke. Nah, jadi sampai sini aja. Aku Ken pamit undur diri dulu. See you guys on the next fun fact. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan. Balik lagi bersama aku Ken dan bersama Kak Windy. Nah, jadi di episode kali ini kita akan ngomongin tentang teman-teman bisa loh membuat atau mengurus visa profesional teman-teman sendiri nanti. Nah, mungkin aku tanya dulu, sebenarnya visa profesional itu untuk apa, dan apa sih Kak sebenarnya visa profesional itu? Oke, jadi visa profesional itu beda ya. Kalau visa profesional itu kalau orang sini biasanya bilang piling. Nah, kalau yang semacam kayak tenaga TKI yang di manufaktur ataupun di perumahan atau panti coba itu masih dibilang lanling atau kerah biru. Nah, disinilah kenapa sih yang harus dinamakan tenaga profesional? Nah, di sini kalian karena profesional berarti kalian sudah mempunyai keahlian tertentu. Semacam misalnya kalian kerja di pabrik nih, tapi kalian ada bagian tertentu semacam kayak isu, semacam kayak keahlian tertentu gitu kan. Semacam kalau di pabrik itu kan banyak divisinya. Tempatnya. Nah, disitulah kalian punya keahlian dari bidang tertentu. Nah, itu bisa diakui, mungkin dari si majikan sendiri, dari bos kamu sendiri mengakui keahlian kamu, dan si pemerintahan juga mengakui keahlian kamu. Nah, di sini kalian bisa menguruslah visa yang namanya visa profesional. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan sertifikat itu karena kalian memang sudah punya keahlian itu. Untuk mendapatkan sertifikat itu kan penting, dapat dengan mudah. Kalian bisa ngomong langsung aja ke bos kamu sendiri. Bos, saya pengen keahlian ini dong, bikin sertifikat gimana. Nanti otomatis si bos juga akan membantu ngurusnya. Terus dari pemerintahan itu memang ada dari kayak semacam lotompu itu ada dari untuk mendapatkan. Kalau orang di sini itu biasanya ikut ke Cieto Iren gitu kan. Keahlian-keahlian kayak semacam orang-orang amen di jalan itu kan harus ada sertifikat tertentu gitu kan. Nah, disitulah teman-teman yang mungkin dari tenaga dari lanling ke piling itu semuanya memang bisa mengurus, tapi dengan keahlian tertentu. Misalnya mungkin kamu di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kan misalnya bagian suster kan otomatis untuk meracik obat. Betul. Ataupun di bagian nyuntik ataupun diambil darah itu kan sudah ada keahlian tertentu. Otomatis dari itu sekolahan atau dari rumah sakit kan sudah punya sertifikat sendiri. Nah, itu kalian bisa mengurus langsung ke sertifikat profesionalnya. Nah, terus gimana sih caranya untuk mereka misalnya mereka udah ada nih sertifikatnya dan mereka juga ada keterampilan nih Kak. Nah, gimana cara mereka mengurus visa profesional itu sendiri sih sebenarnya? Mereka harus ke tempat A atau ke mana gitu? Oke. Jadi untuk mengurus visa profesional itu memang sangat gampang ya. Pertama kalian bisa langsung di googling itu, WDA itu yang langsung. Nah, itu kan secara online. Nah, kamu daftar online terus kalian print bahwa kamu sudah mendaftar secara online. Nah, sertifikat yang kamu punya itu harus dicantumkan di situ. Nah, yang paling utama lagi nih ada yang kalau orang sini itu biasanya heyesu, itu semacam surat kontrak kerja. Gitu. Nah, surat kontrak kerja antara kamu dengan si majikan atau antara hubungan kamu dengan si perusahaan. Nah di sini kamu surat kontrak kerja itu sangat penting ini, sama yang daftar online ini sangat penting, dan masa berlakunya si paspor itu harus lebih dari 1 tahun. Dan ini semua juga ada di website ya Kak? Semuanya ada di website semuanya. Jadi
termasuk untuk keahlian yang akan kamu urus ataupun visa profesional yang akan kamu urus, itu semua di website itu ada. Jadi mungkin kamu nanti mau bikin profesional, kamu mau buka perusahaan sendiri nih. Nah, otomatis kan kamu sudah punya rencana perusahaan yang akan kamu bikin itu dalam bidang apa. Nah, disitulah kamu nanti untuk yang mendaftar pertama itu memang kamu harus ada semacam perusahaan yang akan kamu bikin itu mau bekerja sama dengan perusahaan A. Nah, kamu tuh sudah harus ada hal Yesu ini, kontrak kerjanya ini aku loh mau bikin udah ada ini sama si dia. perusahaan A. Nah, si perusahaan A itu kan sudah ada kontrak tanda tangan. Nah, di sini yang dari kontrak kerja ini kalian bisa urus ke pemerintahan itu. Nah, udah diurus ke pemerintahan, otomatis misalnya kamu sudah dapat nih, kamu hanya akan mendapat masa untuk proses itu cuma 1 tahun. Nah, otomatis 1 tahun kamu harus perpanjang kan. Nah, dalam masa kurun waktu 1 tahun ini kamu harus mempunyai perusahaan atau sudah bergabung dengan si perusahaan A. Nah, otomatis kan kamu selama 1 tahun itu kan waktunya cukup lama untuk membuat suatu perusahaan. Nah, disitulah kamu sudah bisa terus tinggal di sini. Apa yang kamu keahlian yang kamu bisa itu kamu terus digunakan di sini. Nah, mungkin untuk proses pengerjaan itu dari berapa hari sih Kak, waktu Kakak dulu biasa? Kalau di websitenya itu sudah ada ketentuannya, prosesnya berapa hari gitu. Di situ kalau di website itu semuanya sudah ada proses minimal itu 40 hari. 40 hari. 40 hari, tapi tergantung ininya kontrak apa nasib kamu. Kalau dulu saya itu cuma 10 hari. 10 hari itu langsung dapat berarti maksimum ininya 40 hari, tapi 40 hari. mungkin lebih cepat atau ya. Lebih cepat. Oke. Nah, teman-teman, jadi mungkin nanti teman-teman boleh cek di description di bawah. Nanti aku taruh link website yang tadi Kak Windy udah ngomong. Jadi teman-teman bisa klik sendiri, teman-teman bisa buka sendiri, dan teman-teman bisa baca sendiri nih teman-teman. Karena tapi di website itu emang bahasa Inggris ya Kak, berarti ya? Jadi judulnya itu Entrepreneur Visa. Entrepreneur Visa di Taiwan ya. Iya. Nah, nanti teman-teman boleh praktekin yang di episode kemarin, yaitu budaya membaca, dan teman-teman bisa langsung praktekin dan teman-teman bisa langsung tahu nih informasi apa aja. Dan kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa taruh di kolom komen dan nanti aku bakal coba jawabin, dan juga aku bakal ngomong-ngomong juga deh sama Kak Windy biar bisa bantu teman-teman, ya nggak? Nah, mungkin Kak Windy ada tambahan buat teman-teman yang ingin apply atau ingin ngurus visa profesional itu apa gitu, mau ada? Jadi untuk teman-teman semuanya, kalian bisa memanfaatkan waktunya dengan baik ya untuk mendapatkan keahlian tertentu. Jika keahlian yang memang kalian dapatkan itu sudah bersertifikat, berarti keahlian kalian itu sudah diakui, sama perusahaan tertentu ataupun pemerintahan. Nah, disitulah kalian akan terus berkembang untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, ataupun tinggal di Taiwan itu akan lebih mudah. Karena setiap negara itu peraturannya beda-beda ya. Jadi menurut saya sih di Taiwan itu sangat mudah ya untuk pengurusan sesuatu itu, kalau kita memang sudah ada kemauan ataupun kita nggak malu tanya, kita berusaha untuk untuk tahu gitu, pemerintah kan akan memberi jalan yang terbaik untuk kita kok. Nah mungkin itu teman-teman, buat next episode ditunggu aja bersama aku dan Kak Windy. Dadah. Makan mie. 你要吃牛肉面还是排骨面？牛肉面、排骨面。要吃牛肉面还是排骨面？你要吃牛肉面还是排骨面？ Kamu ingin makan mie sapi atau mie iga babi? 我要吃牛肉面，因为我不吃猪肉。
Saya ingin makan mie sapi karena saya tidak makan daging babi. 你要吃鸡肉面还是猪排面？鸡肉面、猪排面。要吃鸡肉面还是猪排面？你要吃鸡肉面还是猪排面？ Kamu ingin makan mie ayam atau mie babi goreng? 我要吃鸡肉面，因为我不吃猪肉。 Saya ingin makan mie ayam karena saya tidak makan daging babi. 你要吃牛肉面还是猪排面？牛肉面、猪排面。要吃牛肉面还是猪排面？你要吃牛肉面还是猪排面？ Kamu ingin makan mie sapi atau mie babi goreng? 我要吃牛肉面，因为我不吃猪肉。 Saya ingin makan mie sapi karena saya tidak makan daging babi. 你要吃鸡肉面还是卤肉面？鸡肉面、卤肉面。要吃鸡肉面还是卤肉面？你要吃鸡肉面还是卤肉面？ Kamu ingin makan mie ayam atau mie semur babi? 我要吃鸡肉面，因为我不吃猪肉。 Saya ingin makan mie ayam karena saya tidak makan daging babi.